saya Pak berbicara di sini. Ada yang nyaut. Ada ngeri nih Tuhannya kita ini. Ini dia nih, James. Yang kemarin kita tidak sempat melihat dia mengekot secara Yes. langsung. Tapi kali ini turun tangan karena ini bukan laga yang sembarangan. Ingat, M3 World Championship, laga paling bergengsi di Mobile Legends yang dimana cuma 1 tahun sekali. Oh, nih ngomongin James juga nih, katanya karena James itu mantan coach RRQ, ada persamaan dikit tentang playstyle dan strategi yang dibawa oleh SMG dan RRQ. Jadi mungkin Bapak analis mungkin bisa sedikit merinci apa itu persamaannya. Begini dia. Wah ini nih, kalau persamaannya tentunya kedisiplinan pemain-pemainnya itu decision making, keputusan-keputusan yang member-member ambil itu pasti udah mirip-mirip karena James adalah apa ya pemimpinnya gitu. Salah satu pernah menjadi bagian lah. Benar, jadi terutama ngelawan RRQ juga mungkin tentunya Coach James punya insight-insight terhadap member-member masing-masing. Alright, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Esok Nagoni, no link for Albert again. Langsung ya. Nggak ada link untuk Albert, oke? Buat teman pembaca juga memang tidak bisa melihat link Albert, ya memang ini mungkin sudah diprediksi oleh para caster-caster dan juga analis kita ya. Yes, langsung aja Link dan juga Selenanya di-ban oleh RRQ juga nge-respect terhadap SMG, mengetahui betapa impactful seorang Selena bisa apalagi di early game ya, dia bisa membuka map, dia bisa rotasi dengan cepat, apalagi kalau dalam segi roamer position. Nah, untuk ban yang kedua, kira-kira apa mungkin yang di-ban nih? Masih luas banget sih, terutama dari patch sekarang. Kalau kita lihat tentunya RRQ tergantung nih, mereka mau prioritaskan apa? Apakah mereka mau mainkan Assassin? Kalau mereka mau mainkan Assassin, Phobius bisa menjadi salah satu ban-nya, tetapi tampaknya RRQ mereka lebih gak mau lawan Nathan. Oke, Nathan, untuk mungkin late game insurance dari tim SMG itu sendiri, yang kita bisa tahu di mana positioning dari tim SMG, mereka sangat bagus dengan Sasa, tapi ini permainan yang pintar sekali dari James. Kenapa? Karena mereka tahu ini kemungkinan besar menurut aku ya, Sasa akan pakai marksman lagi. Ya. Karena mereka udah tutup Eve. Dimana namanya Eve itu sangat bisa membekuk pergerakan dari seorang marksman apapun itu. Yes. Kali ini mereka sudah amankan dari seorang Eve untuk James, yang tandanya Acil harusnya sudah mulai bisa prediksi kalau kemungkinan di atas 50% ini akan ada gold lane dengan marksman. Marksman ya, berarti mungkin ada kemungkinan gitu. Jadi untuk RRQ last ban nih, apa kira-kira? Apakah mereka akan take out Matildanya mungkin perhaps dari tangan SMG atau Amon malah? Oke, Assassin yang bisa mobility-nya juga tinggi, dia bisa ngilang-ngilang, bisa bikin ganking yang cukup bagus, pick off, shutdown. Amon juga berhak untuk di-ban sih di sini, melihat mobilitas dan segalanya itu dari Amon. Iya, dan itu menandakan apa? Mereka first week mereka bisa aja loh mengambil Amon, tetapi mungkin game plan dari Acil mereka Beda. juga nggak mau mengambil Amon dan Hayabusa menjadi last ban. Clean, Matilda, Banyak Pakito, Arsha, banget. semuanya lah yang maybe kalau Pakito kayaknya ini kalau misalnya mereka masih gameplay pakai Pakito di first pick, ini kemungkinan besar bakal di arah jungler, kemungkinan besar. Yes. Tapi ini agak yang cukup mahal untuk posisi gold lane itu clean. Clean sih, benar-benar. di tangan Sin. Preman gold lane. Preman gol. Lagi jadi preman gold lane untuk Bener. akhir-akhir ini, apakah Ceng akan menjadi first pick atau bahkan dengan gameplay Matilda dari seorang Pipit yang mereka ingin kayak oke, gue percaya ambil aja Matilda dulu, is okay, no problem, kita kehilangan clean on Pakito, tapi gue yakin dengan adanya lead dari seorang Pin itu bisa membawa game ini menjadi kemenangan untuk RRQ. Yes, benar banget. Jadi kita akan melihat in a few seconds nih, apa yang akan diamankan oleh RRQ. Apakah clean si preman gold lane atau Pakisto? Jadi ternyata akan menjadi prioritas menurut RRQ Mushi. Wow, ini Kemungkinan ngeri. besar ini bakal menjadi jungler. Kalau menurut aku, gimana menurut gue? Iya bener banget, kayaknya jungler. Kemungkinan besar ya? Kemungkinan besar, tentunya flex, tapi kayaknya jungler. Tetapi SMG, aku penasaran nih, responnya 2 hero bisa ambil Farsa, udah di ban. Ban, iya Dan benar. kita lihat Matilda dan Matilda Clint, clean. tetap Farsa dibuka. Preman gold lane. Wah, ini bahaya banget sih, Ji. I mean, Clint damage-nya di early game aja udah luar biasa banget. Apalagi di pairing juga dengan Matilda aja sebagai roamer. Mereka bisa inisiasi dengan lebih cepat di early game. Dan ini akan menjadi pertanyaan. Karena kalau emang jungler positionnya akan menjadi Pakito, mereka pasti mau nge-rush di early kan. Tapi kalau misalnya ditemuin sama Matilda, gimana caranya mereka mau rotasi secara cepat itu? Oke, mereka butuh banget gold lane dengan Pasha untuk kali ini. Atau kalau misalnya mereka nggak mau gold lane dengan Pasha, it's okay. Tapi mereka masih punya Brody. Yes. Mereka masih punya Brody. Sedang untuk Nathan itu sudah ter-shutdown tim band dari tim RRQ itu sendiri. Dan Pasha, Esmeralda dan kayaknya masih belum tentu di arah gold lane.
belum tentu. Tapi kemungkinan. Ini kalau ini benar 50-50 ya. Iya, benar Di banget. tangan Clay juga sangat-sangat berbahaya, tapi kemungkinan dari tim RRQ menaruh Pasha di area gold lane itu masih cukup kecil kalau bisa kita bilang. Dan dari SMG mereka masih membutuhkan satu buah jungler. Kalau mereka mau amankan jungler sekarang karena mereka sudah mengamankan gold lane, mereka sudah mengamankan dari satu buah roamer yang mereka masih perebutkan mungkin. Maybe ke arah jungler untuk kali ini. Sebelum Kayaknya, jungler di ban. Kayaknya sih jungler nih. Cuman bisa juga mereka langsung ngamainin jungler, bener banget. Iya, Isun Shin. Justin Shin, mereka butuh untuk asuransi late game. Dia butuh immune. Dia bisa untuk one by one situation dengan Esmeralda di arah late game. Mereka juga bisa untuk melawan seorang Pak Wito. Jadi mungkin Justin Shin adalah salah satu pilihan yang tepat. Cuma dari sisi seberang, dari tim RRQ, mereka masih bisa melakukan ban terhadap offlanernya, di mana RRQ udah punya offlanernya tuh. Nah, itu dia. Mereka bisa melimitasi. Tetapi SMG ngelihat, oke, junglernya RRQ belum ditemukan, kita paksa deh nih Pak Kito jadi jungler. Ban ke arah Lancelot. Dan oke, bener Benji dengan Isun Shin tentunya Mountain Choker juga bisa menjadi sangat-sangat guna untuk informasi tentunya. Dan kita lihat ini respon dari teman-teman RRQ. Satu hero bisa melimitasi mid lane-nya. Karena tentunya SMG mereka masih kehilangan mid lane. Mungkin Lilia juga bisa menjadi pilihan ban untuk teman-teman dari RRQ. Oke, Eterna, menurut Eterna sendiri apa yang harus diamankan dari dua ban terakhir ini? Dua band terakhir oleh RRQ. Mungkin mereka lebih limit, gue setuju limit bagian mid lane-nya ya. Lilia masih terbuka, Kabulu juga kalau misalnya mereka mau. Tapi kita akan melihat. Menurut Oji sendiri gimana? Menurut aku, oke juga itu untuk melimitasi untuk pergerakan dari offline ya. Iya. Tapi aku juga setuju ke arah mid sih, karena ini posisi Parsa dan juga Esmeralda ini sangat-sangat bisa tumbang nanti mungkin dengan adanya Lilia dan juga Kagura. Nah, Pergerakannya nggak bisa masuk dan counter seorang Lilia oleh diamankan juga. Bagus. Hero late game yang bisa langsung ngetarget ya seorang Clint. Apalagi dia pasti di backline dan pasti sangat di defend sama temen-temennya. Tapi untuk last ban dari RRQ Hoshi, mereka udah ban Ruby. Aku kira mungkin ada possibility mereka ngamanin assassin, tapi ternyata semua assassin sudah di ban ya di sini. Yang lagi happening saat Karina oke. Oke. Karina untuk Kita lihat sih kemarin sekali ya. Iya, masih terbuka sebenarnya. Cuman RRQ kayaknya mereka juga masih berdiskusi di sini. Offline Mereka lagi sih. Mereka juga masih bisa offline kan. Dan itu dia. Yusung terbuka ya. Yusung masih terbuka. Yusung masih terbuka. Ada Parsha di arah sana. Apakah Yusung bakal coba diamankan? Karena kita masih belum tahu dan bahkan jangan lupakan ini Esmeralda bisa ke arah Bangsin. Tuh. Esmeralda bisa ke arah Bangsin. Bisa ada Chow untuk R7 kita nggak ada yang tahu banyak Pak Wito R7 dan di last picknya Albert dengan Roger. Masih flex banget soalnya ya line up yang udah diamankan sama RRQ Hoshi. Nah untuk SMG sendiri, oke mereka udah nge-secure Baxia yang emang punya pasif yang bisa nge-counter Esmeralda-nya ya. Jadi probably lumayan lah picknya ya. Iya, NOD gratis. NOD tentunya. gratis. Barang Pakito juga lifesteal-nya akan ke-drain sedikit. Esmeralda juga nggak bisa sebebas mungkin sebelum ada Oracle. Jadi kita lihat aja nih respon dari teman-teman RRQ. Dua hero. Roger K tadi OG sempat bilang mungkin ini ada sebuah fleksibel banget soalnya 3 hero yang diambil. Betul, bisa Roger di sini juga dengan tidak ada Matilda masih ada dengan Chow. Bisa Jauhead juga. Balik lagi ini gameplay akan seperti apa atau bahkan dengan killer dengan adanya Zula, Rafaela atau Estes Estes aja kebuka nih. Wow. Oke. Klasik Vin memakai Jahe. Wow, comfort pick juga diamankan oleh Finn dengan Jawhead-nya dan juga kita ada Brody juga yang kayaknya sih bakal jadi gold laner nih. Lihat-lihat ya. Fix. Ini junglernya ke arah Pak Wito nih Eterna. Wow. Cukup menarik. Satu hero lagi nih, Ji. Mereka udah tank di Matilda dan juga Baxia. Mereka ada tinggal mage-nya. Cari yang mungkin bisa independen di Lilia. Itu dia Lilia. Udah tahu Eve di ban, Parthas juga diambil. Salah satu mage yang bisa mandiri dan juga burst damage-nya cukup tinggi dengan high ground yang cukup bagus juga adalah Lilia kalau nggak Kagura. Tapi di sini mereka lebih prefer untuk mainin Lilia. Nah, aku setuju sama Eterna. Aku lebih prefer Kagura. Kan ada dua pilihan kan? Iya. Lilia Kagura. Kagura. Kenapa?
karena dengan adanya Kagura dia bisa surprise attack. Dia bakal bisa surprise ke arah Parsha, surprise ke arah Brody yang jangkauan terlalu jauh. Nah, mungkin Lilia ini mereka untuk mengatasi seorang Pak Quinto ya. Yang baik, tapi Wyatt, what are you doing? Gak bisa berbuat cukup banyak. Dia tertangkap untuk satu buat Restless menyelamatkan dari seorang Wyatt. Yes, dan masih bisa kabur. Jadi banyak banget teman-teman dari tim SMG itu sebenarnya low banget, namun belum bisa diamankan. Dan di situ Turtle juga telah terambil juga. Jadi kita bisa melihat sekarang RRQ Hoshi sudah sedikit lebih unggul sekarang dalam segi gol. Wow, satu turtle yang cukup penting. Untungnya belum tidak ada sama sekali yang kita bisa bilang poin first blood di berjang ketiga. Yang bahkan mostly kita tahu RRQ itu agresif banget gue nih. Nah, ya bener banget kalau kita ngeliat itemnya nih di scene langsung gak pakai lama langsung BOD. Tapi kalau kita bandingin kedua junglernya, sebenarnya Yisun Shin mereka langsung War X tentunya dan Albert cukup menarik. Gak langsung War X tapi kayak Bloodlust. Oke, tapi kalian lihat Ejecto ke arah yang lain. Mencoba ditumbangkan, first blood didapatkan. Wyatt tiba-tiba membuat pergerakan yang di luar nalar. Karena kalkulasi dia tahu flicker masih digunakan oleh seorang Matilda tadi. Dia tidak ada flicker, bukan target ke yang lain, tapi ternyata XP dia. Kali ini yang ditumbangkan Eterna. Ya, speak of yang luar biasa oleh seorang Pin dengan genre yang pas banget, dan itu jadi 1-0. Dan sekarang sudah ada pressure terhadap Zhang Sepoi juga. Albert masuk dengan begitu agresifnya. Albert tidak boleh terlalu dalam. Ini benar-benar harus di-respect karena jangan lupa kalau kita lihat untuk pakai entry into strike. Saat ini kalau kita ngeliat posisinya sangat-sangat imbang ini dari konflik, dari objektif, dari goalnya juga cuma beda sehingga. Dan bahkan Poin doang. Ini untuk kedua belah tim kita bisa bilang
Ini benar-benar harus diperhatikan gameplay dan R7 sudah berada di arah Kode Eterna. Yes, mereka sekarang kayaknya ingin mengambil objektif yang selanjutnya yaitu dalam Turtle. Of course, di sini kita udah bisa melihat kalau misalnya Araki Hoshi udah mulai men-set up ke arah situ dan pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mengamankan tanpa kontes dari teman-teman SMG. Harusnya bisa, karena lihat dari 3 player yang bergerak di arah bottom lane itu mencoba untuk nge-shutdown seorang Sin, dan dia akan jadi tampil yang sangat-sangat bebas dan tanpa ada counter sama sekali. Melihat ada 3 player di arah bottom lane, lihat R7 kali dengan seorang Albert, dia nggak mau tinggal diam terhadap seorang WYN, dipukul mundur mencoba diselamatkan dan hilang. Satu kali knockout strike, lihat langsung tembakan dan bahkan lihat pukulan ke dada, nyesek dada dari seorang WYN langsung tumbang tak bersisa di sana. Yes, benar banget dan kita bisa melihat kalau misalnya ada pergerakan yang sangat keras terhadap Sasa. Apakah itu Play dari seorang Sasa, apakah dia bisa menjadi double kill? Wow, amazing banget dari Sasa. Sasa berhasil mendapatkan 2 poin kill dia. Dengan kill spree-nya dia berhasil mengaktifkan dan bahkan menghilangkan seorang Pasti. Tapi Albert tidak tinggal diam. Bersama para seorang Clay berhasil menemukan satu Sasa sudah bertumbangkan. Tapi outplay Sasa itu cukup berbahaya. Kalkulasi yang tepat dari seorang Sasa tadi. Itu langsung untuk instant hit saja yang tentunya. Itu gunakan langsung seperti itu agresif. Dan lihat pergerakan Rex video juga membantu seorang Sasa mengemas double kill-nya. Dan tentunya di akhir Chloe datang, tetapi kita lihat sebuah outplay yang sangat bagus dari Sasa. Sedikit terlambat dari Saksi dan Fabla Expedia. Coba masuk berhasil, konsep berkelakar bersama seorang Fletcher tapi lihat Expedia terus mendapat memori. Dia coba jadi tahan, mencoba hit cutting ini dari batang dan lihat harusnya terlalu jauh. Tapi ini adalah salah satu kesempatan untuk melakukan satu buah regroup di arah tato nanti. Yes, betul banget. Jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena sekarang udah lihat ada posisi yang cukup agresif dari teman-teman Araki Hoshi dalam boost. Mereka mencari timing yang pas, mencari kesempatan yang benar untuk mengaktifasi Sasanya. Karena kita tahu kalau misalnya SMG itu kadang lebih suka terlihat di sini ejector connect terhadap Xpedia langsung menggunakan flicker untuk keluar daripada extract yang begitu bagus Oji. Wow, ini satu poin penting adalah di pasar flickernya. Tapi lihat berapa ada flank shoot telah dikeluarkan. Sudah kembali dari besar besar Sasa terperangkan apa jadi lagi for triple kill. Wah, berdepan sana. Wah, yang ambil di atas triple kill. Apakah dari Bedia untuk kali ini lihat Bedia. Apa berhasil mendapatkan Bedia secara untung dari si malam dengan keuntungan 21.000 network. Wow, benar-benar Sasa harus melakukan bahkan Albert maniac pertama di M3. Wow, yang pertama di M3 sungguh exceptional performance dari Albert juga. Dan sekarang mereka punya keluasan untuk mengambil berbanyak macam objektif. Tapi kita bisa lihat di sini is the replay by Samsung Galaxy A series tuh. Ya benar banget di sini. Lilianya nggak sempat yang namanya backshot dan langsung Albert makanin satu persatu 4 member yang SMG lagi. Oke, sementara masa dari SMG mereka fokus ke bangkit. Ternyata Albert yang kali ini tiba-tiba dia melakukan. Albert benar-benar melihat permainan dari SMG. Mereka Karena biasanya Albert selalu menjadi faktor pada saat Ya, seru banget. Tapi di sini kita bisa melihat kawasan karakter harus Zaison Toys. Apakah dia bisa kabur dalam basis? Dia bisa di-generate HP-nya. Tapi ada pergerakan lagi yang sangat agresif dari teman-teman R7 dan juga Stin. Oke, kali ini berarti safety pertama untuk tim Aceh dari sisi lain masih berpoin di kamar karena mereka tahu siapa yang menjadi salah satu asuhan seleksi mereka. Dan targetnya dari Araki ini khususnya Pin ini benar-benar hebat. Dia dengan metode sikat minggat. Dia terpikat satu player, dia sikat dan dia langsung kabur. Yes, benar banget. Dan kita bisa lihat sekarang dalam segi gold ini Araki Hoshi udah unggul sebesar 6.000 gold nih, karena dengan rotasi yang cukup bagus dia bisa nge-pick up kanan kiri. Dan sebenarnya tim SMG itu juga dikenal untuk bermain ke gold funneling. Jadi mereka sangat memiliki highlight kepada si Sasa. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan, terlihat di sini ada setup yang cukup bagus. Wow, lihat beramai-ramai berkumpul menjadi satu. Mereka menumbangkan seorang Expedia. Expedia lagi-lagi menjadi pilihan dan bahkan Expedia tumbang di saat Bapak Lord muncul. Goni. wow, ini kalau ngeliat Wow. RRQ, Yes. rotasinya udah 5 man, bukan 401.
tapi rotasinya 5 man. Dan ini harus diperhatikan oleh teman-teman SMG. Job description-nya Lilia semakin berat. Harus clear wave, harus nge-burst damage, dan tentunya clean. Harus seorang Sasa, ini harus positioningnya bagus banget. Dan tadi ada sedikit kesalahan. First man-nya itu overhead. Oke, langsung tapi di sisi lain kita bakal lihat di mana ini karena bahasa Inggrisnya internasional. Please welcome Mr. Lord yang terhormat. Yang terhormat bahasa Inggris siapa sih? Yang atas ya. Dia TH ya. Yang terhormat ya. Tapi ternyata di sana R7 dengan adanya dua player yang di baik time oleh R7 ini spesial bebas untuk item itu nih. Yes, kalau untuk itemnya kita bandingin kedua gold lanernya. Sasa OTW BOD udah dapat true damage dari Endless Battle, tapi sini lihat udah mau true damage juga dari Endless Battle. Dengan adanya Lord ini harus diperhatikan dari teman-teman SMG. Alright, Lord bergerak. Ini Mr. Lord menuju ke arah inhibitor turret Parmada tim SMG. Mereka harusnya bisa mempertahankan karena lihat di sisi lain Lilia berhasil membuat damage spread di sana. Bombing yang sangat-sangat akurat. Tapi di dua sisi yang berbeda para pemain dari tim SMG. Mereka lihat satu buah Eka tarik keluar sana. Pasti sama-sama ditumpangin. Satu masa hilang. Ternyata keras belakang. Lilia udah gak punya satu buah Plexus. Dan di sisi lain Anarki Hoshi masih mau lebih. Ini bergerak menjadi pilihan. Volley sama bukan volley. Monster dikeluarkan untuk mendapatkan intip Peter dan berhasil. Intip Peter 2 gigi. Terakhir dari SMG kali ini bakal coba ditumbangi dengan satu main kita merah top lane dan masih selamat ternyata Eterna. Masih selamat ternyata si Sasa dan sekarang dia terpaksa terpukul mundur. Tapi itu tadi Falling Star Moon-nya cakep banget. Bisa lane ketiga member dari SMG. Nggak satu, nggak dua, tiga loh. Luar biasa banget permainan dari teman-teman Arki Hoshi. Dan sekarang mereka mau bermain dengan disiplin. Mereka mau refresh, reset untuk mencari objektif selanjutnya. Yes. Untuk itemnya gue dulu. Iya, jadi kalau untuk itemnya, Farsanya juga harus diperhatikan. Clay udah dapetin Divine Wave, extra penetration, zoning SMG-nya. Ini benar-benar tim SMG susah banget yang namanya melakukan pergerakan. Lihat, farmingnya 3 lane udah dikontrol oleh teman-teman Arki Hoshi. Bahkan 1 lane udah di freeze. Berarti apa? Teman-teman tim SMG semakin kesusahan yang namanya melakukan farming, mendapatkan farming. Wow, tapi ini RRQ lagi-lagi menunjukkan taringnya, menunjukkan ketajaman pedangnya. Karena RRQ itu dari dulu adalah salah satu tim yang sangat lebih tembus untuk dari segi turretnya. Kita lihat di menit 11 dengan mendapatkan 1 turret. RRQ bermain dengan lebih disiplin untuk kali ini. Walaupun kita lihat dengan ada offline dilakukan di arah bottom lane dari salah satu ternyata itu bukan masalah besar. Itu di reset kembali. Mereka lagi-lagi laning phase-nya. Mereka disiplin. Mereka tidak mau ada yang lewat dari para minionnya. Dan dua titik yang sangat lemah kali ini harusnya sudah dicuri di arah bottom dan juga top lane. Karena minion ada cukup bebas di daerah sana. Yes, betul banget. Jadi permainan disiplin adalah kunci. Dan sekarang Arki Hoshi lead dengan 9.000 gold. Hampir 10.000 nih sekarang. Dan Albert berusaha untuk membuka map. Dia tetap harus berhati-hati. Jangan sampai ceroboh. Karena kalau misalnya bisa bikin mistake, apalagi kita udah di menit yang ke-12, itu bisa menjadi sangat fatal. Apalagi melawan tim sekuat SMG. Yang bahaya shutdown ya. Yang bahaya shutdown. Shutdown dari shutdown sangat besar yang bisa membalikan gol. Dan bahkan mereka benar-benar sangat disiplin. Berhati-hati. Iya, gak mau sama sekali memasuk ke arah inhibitor gue nih. Iya sebenarnya banget, karena lihat Lordnya udah 40 detik lagi. Tentunya tim RRQ juga mereka nggak mau gegabah. Oke 10.000 gold, tetapi mereka juga nggak mau asal-asalan buka. Tentunya Albert nggak bisa di shutdown. Dari OG dan bilang Clay-nya juga lagi masih rawan 204. Jadi tentunya tim SMG ini lagi nunggu celah, lagi nunggu opening buat blunder dari teman-teman RRQ. Tentunya RRQ nggak akan pasti ini. Iya, kita bakal lihat tentang adanya please welcome. Nah, kalian masih oke, kita terus. Ternyata di depan sana PYM masih kontrol seorang XP dia. Tapi Albert is coming. Mencoba sasaran. Albert seorang diri tadi menemani di depan sana. Tapi ternyata R7 is coming. Super R7. Kali ini tiba-tiba meloncat. Menetralisir
terorganisir semua. Mereka tidak jadi melakukan war karena kali ini hampir saja Pipin tercuri. Wow. Tapi walaupun tidak ada yang ditumbangkan dari tim SMG sekarang, mungkin mereka masih mencari dan tidak mau overcompensate, tidak mau overcommit kepada tim fight di mana mereka bisa blunder. Dan sekarang mereka udah memposisikan diri mereka untuk mengambil buff dari teman-teman SMG. Lihat Albert di depan sana, apakah dikeluarkan berhasil melakukan power bomb kali ini tanpa adanya retribution. Di sisi lain dari tim SMG mereka tidak tinggal diam, mereka masih mau di play di depan sana sempat tergambar. Lihat Lord sebentar lagi coba ditumpangi oleh serangan dan bisa cukup bagus dipasangkan tim fight. Itu lagi darah pelanggan dan pasang di SMG dengan 10 poin dari saya. Albert masih mau lebih, sementara waktu dilihat nama Jack M7 menemukan dasar raksasa di depan. Triple kill, rookie Mortenia again. Albert masih mengambil tahan di SSC. 2 kali maniak di dalam 1 game. Araikiwoshi benar-benar mengamuk. Israel Raja dan sekarang aja berhasil mendapatkan game yang pertama. 2 maniak dan salah satu poin yang sudah diamankan di match nomor 1 ini benar-benar RRQ Hoshi menunjukkan tarinya. Jadi kalian yang di luar sana juga para viewers, para supporter, jangan lupa spam hashtag RRQ Hoshi, of course hashtag Indo Pride. Wow.